Nah sekarang pembahasannya adalah bagaimana sih Ustadz supaya kita bisa mentauhidkan Allah. Mudah, alhamdulillah tidak sulit. Ya, sesuatu yang sangat urgen dalam Islam tuh semakin dimudahkan biasanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Caranya yang pertama yaitu kita berusaha untuk mengenal tentang hakikat tauhid. Tauhid itu apa sih? Yang kedua, memahami tentang hakikat syirik. Apa sih macam-macamnya syirik ya? Ada syirik besar, ada syirik kecil, ada syirik tersembunyi, ada syirik lafaz. Nah kalau kita mengenal ini syirik, ini tauhid, insya Allah dengan sangat mudah kita akan membedakan. Tapi kalau kita tidak mengenal kesyirikan, sangat sulit rasanya kita selamat dari kesyirikan. Makanya penyair Arab berkata apa Bu? Araftu syarr la lisyarr walakin litawaqqih wa man lam ya'rifil khaira minasyarr yaqa'u fih. Ya, yaqa' fih. Aku mengenal keburukan bukan untuk berbuat buruk, tapi supaya aku ingin menyelamatkan diri dari keburukan itu. Karena orang yang tidak bisa membedakan antara baik dan buruk, biasanya dia akan jatuh kepada keburukan. Masya Allah ibu-ibu sekalian. Ya. Maka inilah ya. Kita ibu-ibu sekalian berusaha untuk mengenal hakikat tauhid, hakikat syirik. Dengan mengenal itulah kita akan selamat insya Allah. Ya, kalau orang yang gak kenal syirik, terkadang ngomong aja berbuat syirik. Dia gak sadar kalau itu berbuat syirik gitu loh. Wah, kata dia apa Bu? Ya, untung ada kamu. Kalau enggak, saya mungkin bakalan begini dan begitu. Akhirnya dia menisbatkan keberuntungan kepada manusia. Iya. Kalau orang yang tidak tahu tentang hakikat syirik, jatuh kepada syirik, iya. Seperti di zaman sekarang, misalnya ada orang yang percaya dengan apa Bu? Bintang-bintang. Akhirnya meramal dengan bintang. Kamu lahirnya tanggal apa? Agustus. Oh, kalau Agustus biasanya Leo. Leo apa ya? Iya. Wah, kalau Leo itu begini dan begitu. Wah. Iya. Dia kira itu lumrah-lumrah saja. Kenapa? Karena dia tidak mengenal tentang syirik. Padahal itu syirik. Orang yang meramal dengan bintang itu sama saja mengatakan bahwa ada selain Allah yang tahu tentang perkara yang gaib. Padahal yang tahu yang gaib hanyalah Allah. Allah mengatakan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wa man fil ardil ghaiba illallah." Katakan, tidak ada yang mengetahui siapapun tentang yang gaib baik di langit maupun di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Makanya kata Rasulullah SAW, man ata arrafan, siapa yang mendatangi peramal, fasaddaqahu bima yaqul, lalu ia membenarkan perkataannya, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, ia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terkadang saya waktu kecil saya kira itu lumrah-lumrah aja, nggak masalah. Ternyata setelah belajar tauhid, syirik rupanya. Kan musibah Bu. Kalau kita nggak tahu itu hakikat syirik, jatuh kita kepada syirik. Banyak orang beli batu akik rupanya untuk apa coba? Macam-macam niatnya. Ada buat enteng rezeki lah, buat enteng jodoh katanya, dan yang lain-lainnya. Dia kira itu lumrah-lumrah aja, nggak masalah. Kenapa? Akibat kebodohan dia tentang hakikat syirik. Tapi kalau dia sudah belajar syirik dan macam-macamnya, ternyata itu syirik, tinggalkan. Masya Allah. Iya. Dulu saya pernah main jelangkungan Bu. Saya kira itu ya cuma main-main doang, gak masalah lah. Ternyata itu termasuk jenis dari sihir. Iya. Tapi kata Imam Syafi'i, sihir itu ada dua macam. Kalau sihir itu disertai dengan bertakarub kepada jin, maka ini yang syirik, musyrik pelakunya. Tapi kalau itu tidak sampai kepada takarub kepada jin,
maka ini tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam, tapi itu syirik, termasuk dosa besar, kata beliau. Lah kita nggak tahu, kita nggak belajar. Kalau kita nggak tahu, nggak belajar, pasti kita akan jatuh kepada kesyirikan itu. Makanya belajar dong, segala sesuatu harus diajari, harus belajar. Pelajari tentang tauhid. Tauhid ini penting banget. Lebih penting daripada sholat, lebih penting daripada zakat, puasa, haji, dan yang lainnya. Kenapa? Karena sholat memang betul, itu ya sangat penting, sangat penting. Tapi tauhid lebih penting lagi. Karena itu syarat masuk surga. Ibu-ibu dan bapak sekalian. Iya. Jadi ini yang pertama, agar kita bisa mentauhidkan Allah, pelajari tentang hakikat tauhid dan syirik, ibu-ibu sekalian. Pelajari. Ya, belajar. Kalau bisa kitab tauhid itu diulang-ulang sampai 100 kali dipelajari, sampai betul-betul paham hakikat syirik dan tauhid. Iya. Yang kedua, agar kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala bagaimana? Yaitu berusaha untuk mengenal Allah disertai dengan nama-nama dan sifatnya. Sebab dengan mengenal nama Allah itulah jiwa tauhid akan muncul. Ya, contoh misalnya kalau kita beriman bahwa Allah itu Al-Qawi, yang maha kuat dan kuat sekali siksanya, maka itu akan menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beriman, ibu-ibu sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, yang sangat luas rahmat dan kasih sayangnya. Yang rahmat Allah mencakup segala sesuatu, ya. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'." Dan rahmatku meluasi segala sesuatu. Di antara rahmat Allah adalah nikmat-nikmat yang tak terhingga bila kita hitung-hitung. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah hidayah, keimanan. Di antara kasih sayang Allah dan rahmatnya, ibu-ibu sekalian, kita terlahir sebagai seorang muslim dan diberikan hidayah kepada Islam. Maka kalau kita mengenal nama Allah Ar-Rahman ini, ya, akan tumbuh rasa apa? Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta, akan tumbuh berharap. Sehingga akhirnya apa? Ya, tauhid kita semakin sempurna, semakin matang dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya kebutuhan seorang hamba untuk mengenal Allah melebihi kebutuhan dia kepada makanan dan minumannya. Kita butuh makanan dan minuman tidak? Butuh. Kalau kita nggak makan mati. Yang mati apa? Badan. Iya. Tapi kalau kita tidak mengenal Allah, kalau kita tidak mentauhidkan Allah, tidak mengenal nama dan sifatnya, yang mati itu hati. Sedangkan matinya hati itu lebih berat daripada matinya badan. Nah, ini ibu-ibu sekalian. Iya. Ini cara yang kedua agar kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu mengenal Allah? Kenali Allah melalui nama-nama dan sifatnya. Ya, dengan seperti itu insya Allah akan semakin sempurna tauhid kita kepada Allah Jalla wa Ala. Makanya kata Rasulullah SAW apa? Ma inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Siapa yang menghitungnya maka dia akan masuk ke dalam surga. Tuh lihat, sudah jaminan dari Rasul. Orang yang mempelajari nama-nama Allah itu lalu mempraktekkan dalam kehidupannya, dia pasti masuk surga, kata Rasulullah SAW. Ya. Kemudian cara yang ketiga, ibu, agar kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, apa itu? Yaitu jauhi maksiat dan banyak beramal saleh. Kenapa, Bu? Karena maksiat itu bisa menjerumuskan kepada syirik. Kok bisa begitu? Iya. Iya. Syekhul Islam Taimiyah ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin." Dan wanita yang suka berzina
tidak boleh menikahinya kecuali lelaki yang suka berzina lagi atau lelaki musyrik, dan diharamkan atas kaum mukminin. Lihat Bu, Allah mengatakan wanita yang suka berzina tidak boleh menikahinya kecuali 2 orang. Siapa itu? Yang pertama lelaki yang suka berzina lagi, yang kedua lelaki musyrik. Lalu Allah mengatakan dan diharamkan kepada kaum mukminin. Kata Syekhul Islam, kenapa Allah mengatakan demikian? Karena zina corong kepada syirik. Makanya para ulama mengambil kaidah apa Bu? Al-ma'asi dihlizul kufr. Maksiat itu corong kepada kekafiran. Ya. Di mana saja di situ tersebar kesyirikan, pasti tersebar pelacuran. Di mana saja di situ tersebar pelacuran, pasti tersebar kesyirikan. Makanya ibu-ibu sekalian, ya, maksiat itu pintu kepada kekufuran, kepada kesyirikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman juga nih, ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab? "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisih perintah Rasul itu untuk ditimpa fitnah atau ditimpa adab yang pedih, kata Allah. Ibu tahu tidak apa yang maksud dengan fitnah itu, Bu? Ya, kata Imam Ahmad bin Hanbal, "Atadruna mal fitnah?" Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan fitnah dalam ayat itu? Hiya syirk awil kufur. Yang dimaksud fitnah dalam ayat itu syirik atau kekafiran. Karena seringkali Allah menyebutkan fitnah dalam Al-Quran itu artinya kesyirikan, fitnah. Contoh misalnya Allah mengatakan, waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangilah mereka sampai tidak terjadi lagi fitnah, maksudnya syirik. Fitnah seringkali disebut oleh Allah dengan syirik. Syirik disebut oleh Allah dalam Al-Quran dengan fitnah. Maka di sini Allah memberikan ancaman. Allah mengatakan apa? Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisih Rasul untuk diberikan salah satu dari 2 dan dua-duanya pahit. Apa itu, Bu? Yang pertama, ditimpa fitnah. Ini yang paling berat. Ditimpa fitnah maksudnya apa? Kata Imam Ahmad tadi sudah saya sebutkan, yaitu ditimpa syirik, Bu, ditimpa syirik. Gara-gara ia menyelisih perintah Rasul jatuh kepada kesyirikan. Gara-gara ia menyelisihi, ya, larangan-larangan Rasul, akhirnya ia pun diseret kepada kesyirikan. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Ya, au yusibahum adzabun alim, atau ditimpa azab yang pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ibu-ibu sekalian, bahwa syirik, ya, dan tauhid penting sangat kita pelajari. Di antara caranya yaitu dengan cara beramal soleh dan kemudian menjauhi maksiat. Ya. Karena itu tujuannya adalah untuk memelihara tauhid kita. Dengan kita beramal soleh, menjauhi maksiat, terpelihara insya Allah tauhid kita insya Allah, ibu-ibu dan bapak sekalian. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Kemudian ya akhwat Islam, azakumullah, ibu-ibu dan bapak sekalian, tentunya untuk mentauhidkan Allah Jalla wa Ala, ya, selain daripada apa yang telah kita sebutkan tadi, ibu bapak, kita penting sekali untuk bagaimana langgeng di atas tauhid. Kita tidak ingin, ya, sekalipun dalam umur kita jatuh kepada kesyirikan. Karena kesyirikan itu bisa membatalkan amal, Bu. Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, Allah pasti batalkan amalanmu lah. Ya. Yang diamalin, yang dibatalkan amalan yang mana? Semuanya. Semua amal batal, habis sudah. Gara-gara perbuatan syirik. Maka dari itu kita ingin berpikir bagaimana supaya saya langgeng di atas kesyirikan, di atas tauhid, naudzubillah, ya. Kalau kita berada di atas kesyirikan, tentu agar kita langgeng, Pak, Ibu, supaya kita langgeng di atas tauhid dan wafat di atas tauhid. Yang harus kita lakukan adalah
Ya, yang pertama kita berusaha mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah saja dan ittiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika kita terus ikhlas, ya, insya Allah Allah berikan kepada kita kekuatan insya Allah untuk terus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kita pun mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, mutaba'atu sunnati Rasul. Ya. Dalam setiap ibadah kita perhatikan bagaimana sih contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sih sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka insya Allah dengan seperti itu kita pun akan langgeng di atas tauhid. Yang kedua, berusahalah selalu berteman dengan orang-orang yang mentauhidkan Allah. Karena orang-orang yang mentauhidkan Allah mudah-mudahan menjadi penyelamat kita. Terlebih ketika kita mungkin misalnya karena kelalaian kita jatuh kepada syirik. Diingatkan sama teman kita, kamu jangan ngomong begitu, itu berbau kesyirikan. Alhamdulillah, ya kita selamat. Kenapa? Karena kita punya teman-teman yang mentauhidkan Allah, Ibu. Kita punya teman-teman yang kenal tentang hakikat syirik. Sehingga akhirnya pada waktu itu kita akan selamat dan insya Allah istiqomah terus di atas tauhidullah dengan teman-teman tersebut. Iya. Kemudian yang ketiga, Ibu-ibu sekalian, agar kita langgeng di atas tauhidullah jalla wa ala, kita membacalah sejarah orang-orang yang mentauhidkan Allah dari para nabi, para rasul, bagaimana kehidupan mereka. Iya. Kemudian yang ketiga, agar kita langgeng di atas kalimat tauhid juga, ibu-ibu sekalian, banyak-banyak mengucapkan kalimat tauhid. Karena zikir semuanya kalimat tauhid. Subhanallah tauhid. Alhamdulillah tauhid. Ya. La ilaha illallah kalimat tauhid. Allahu akbar tauhid. Demikian pula ucapan la haula wala quwata illa billah tauhid. Demikian pula ucapan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim tauhid. Ini semua kalimat tauhid. Makanya Rasulullah SAW senantiasa menganjurkan umatnya untuk memperbanyak kalimat-kalimat itu. Bahkan itu ya sangat dicintai oleh Allah. Juga Rasulullah SAW menyuruh kita memperbanyak untuk mengucapkan ya dzal jalali wal ikram tauhid. Ya, kata Rasulullah alidhu biya dzal jalali wal ikram. Terus meneruslah kalian mengucapkan ya dzal jalali wal ikram, wahai Allah yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Tauhid. Itu tauhid, Ibu-ibu sekalian. Ya. Jadi inilah ibu-ibu sekalian, semoga kita semuanya diberikan oleh Allah wafat di atas tauhid, amin ya rabbal alamin. Karena itu adalah keinginan kita semuanya. Kita tidak ingin dan jangan sampai kita wafat di atas syirik, naudzubillah. Makanya Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati, jangan kamu wafat kecuali dalam keadaan kamu Islam. Itu yang kita inginkan. Ya.